Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saprida Yusuf, kelas 13 Manajemen. Saya akan mempresentasikan materi tentang monopolistik, teori pasar persaingan monopolistik kembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis. Model persaingan sempurna maupun monopoli. Struktur pasar persaingan monopolistik hampir sama dengan persaingan sempurna di dalam industri. Terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar dan masuk, namun produk yang dihasilkan tidak homogen, melainkan terdiferensiasi. Akan tetapi, perbedaan barang yang dihasilkan antar satu produk merek dengan produk yang lain tidak terlalu besar. Diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non-harga. Walaupun demikian, output yang dihasilkan sangat kemungkinan saling menjadi substitusi dan perusahaan memiliki kemampuan monopoli yang relatif terbatas. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur sifat pasar monopoli dan sifat pasar persaingan sempurna. Secara umum, pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen, penjual yang dihasilkan, dan penjual produk yang berbeda coraknya. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik selengkapnya adalah sebagai berikut. A. Terdapatnya banyak penjual. Terdapatnya banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada dasarnya persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif. Produknya tidak homogen, berbeda corak produk perusahaan. Persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan lainnya. Sifat ini adalah sifat yang penting untuk membedakan dengan sifat pada dasarnya persaingan sempurna. Perbedaan-perbedaan lain dapat berubah pembungkusan, cara pembayaran dalam pemberian pelayanan penjualan, dan sebagainya. Karena perbedaan corak tersebut, maka produk perusahaan persaingan monopolistik tidak bersifat substitusi sempurna. Mereka hanya bersifat substitusi dekat, close substitusi. Perbedaan inilah yang menjadi sumber kekuatan monopoli dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. C. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Kekuatan mempengaruhi harga tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoli. Kekuatan mempengaruhi harga sumber dari perbedaan corak produk. Perbedaan ini mengakibatkan para pembeli akan memilih. Pembeli dapat lebih menyukai produk suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai produk perusahaan lainnya. Sehingga jika suatu perusahaan menaikkan harga, ia masih dapat menarik pembeli walaupun tidak sebanyak sebelum kenaikan harga. Sebaliknya, jika suatu perusahaan menurunkan harga, belum tentu dia oleh kenaikan permintaan produk yang dihasilkan. D. Masuk ke dalam industri pasar relatif mudah. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak seberat masuk pasar monopoli dan oligopoli, tetapi tidak semudah masuk pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar dibandingkan dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Harus menghasilkan produk yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar. E. Pasar persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukan penentu utama besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga cukup tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, mungkin suatu perusahaan menjual produk dengan harga yang cukup murah tetapi tidak banyak menarik pelanggan. Oleh karena itu, untuk menarik para pelanggan, perusahaan harus aktif melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk,
meningkatkan mutu produk dan sebagainya.